Kita dan Gembala kita yang agung memberikan kita kesempatan pada saat malam hari ini, bahkan terlebih saya berikan kesempatan untuk belajar terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk kita sama-sama nanti saling diteguh, saling diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Berterima kasih juga buat para pengurus yang ada, kepala yayasan yang ada, Tante Noni, Om Rudi, selaku wakil 3 siswaan, dan semua staf-staf yang turut andil, baik Bang Petrus dan juga semua, terlebih juga ada Mbak Ase yang selalu setia bersama-sama kita. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman tingkat 2 yang mempercayakan saya pada saat malam hari ini untuk kembali belajar menyampaikan firman Tuhan. Suatu kesempatan yang indah bagi saya, suatu kehormatan bagi saya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, langsung saja tema yang kami pada saat malam hari ini adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Memang terdengar sangat berat sekali, tapi menurut saya ini adalah hal yang paling terpenting bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, terlebih kita hamba-hamba Tuhan. Semestinya kita hamba-hamba Tuhan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tema ini terambil dalam kitab surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tapi sama-sama kita nanti akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara nanti ayat yang genap, dan seterusnya. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan. Saya akan mulai Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah ada di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika Roh Dia yang puji Tuhan, maaf kelewatan. Haleluya. Diberkatilah orang yang membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, saya akan mengawali firman Tuhan ini dari latar belakang terlebih dahulu. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat-jemaat di Roma ketika ia berada di Korintus. Surat ini ditulis sekitar tahun 56 Masehi sampai 58 Masehi. Nah, kitab ini sendiri terbagi dalam 4 bagian.
yang akan menjadi suatu sambungan yang saling menghubungkan dan saling berkaitan. Di bagian yang pertama, di pasal yang pertama sampai yang keempat, tema utamanya di sana adalah mengungkapkan kebenaran Allah. Di bagian yang kedua, di pasal yang kelima sampai yang ke-8 dikatakan di mana adalah tujuan utama Allah menciptakan manusia baru, umat manusia baru. Dan bagian yang ketiga di dalam pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-11 di sana menggenapi janji Allah kepada orang Israel. Dan di bagian yang keempat adalah di pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-16 menyatukan gereja Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, boleh kita membuka di dalam pasal yang pertama, Roma pasal yang pertama. Di sana dikatakan bagaimana Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran Allah. Di sana tertulis di bawah di ayat yang ke-18, hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Saya ringkas penjelasan Rasul Paulus di sana. Ketika ada masalah di tengah-tengah jemaat Roma yang didirikan oleh Rasul Paulus, permasalahan ini timbul ketika dikatakan Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma, mengusir jemaat-jemaat Yahudi dari Roma, dan yang tertinggal adalah non-Yahudi di Roma tersebut. Nah, berjalannya waktu 5 tahun, jemaat Yahudi kembali lagi berkumpul dengan jemaat-jemaat dan non-Yahudi. Nah, ketika jemaat-jemaat Yahudi ini mendapati jemaat-jemaat yang lain di sana, cara mereka beribadah, cara gereja yang mereka kenal dahulu beribadah berbeda dengan apa yang mereka dapati setelah mereka kembali dari pengusiran oleh Kaisar Claudius. Ada perselisihan di sana. Jemaat-jemaat Yahudi memaksa atau menekankan kita mengikut Kristus, tapi kita juga harus melakukan hukum Taurat. Kita juga harus membedakan mana makanan yang haram dan tidak haram. Menjadi pertentangan sehingga ada percekcokan di dalam jemaat-jemaat Roma. Inilah yang mendorong jemaat Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk mempersatukan kembali jemaat-jemaat yang terpecah tadi. Karena pemahaman yang salah, karena pemikiran mereka yang salah tentang cara mengikuti Yesus tadi. Sehingga Rasul Paulus mengawali penjelasan bahwa semua manusia dahulu sama. Dikatakan hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Semua manusia terperangkap dalam dosa sebelum mengenal Kristus. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, baik Yahudi maupun non-Yahudi, semua berdosa, semua terikat di dalam dosa, semua diperbudak oleh dosa. Tidak ada perbedaan. Dan di sini pula terjadi teguran kepada orang-orang Yahudi ketika mereka bangga, kami telah menerima firman Allah, 10 Taurat. Kami telah menerima 10 firman Allah dan semua aturan-aturan yang ada di dalamnya. Dan mereka percaya ketika mereka melakukan itu, mereka terbebas dari dosa. Mereka mendapat janji Allah, yaitu keselamatan dan kemuliaan
yang dijanjikan ketika zaman Abraham. Tapi Rasul Paulus menjelaskan, kamu dibenarkan bukan karena kamu anak Abraham, bukan karena ada Taurat pada dirimu. Abraham dibenarkan karena imannya. Abraham dibenarkan sebelum Taurat turun ke dunia, sebelum Taurat diberikan kepada Musa. Jadi Taurat bukan patokan, bukan jaminan engkau mendapat keselamatan. Itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang pada saat itu, jemaat-jemaat pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus mengawali firman Tuhan ini dalam pasal yang ke-8. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Rasul Paulus menjelaskan, semua manusia yang tadi berdosa, semua manusia yang tadi dituntut bersalah, telah lepas dari dosa dan kesalahan mereka ketika ada di dalam Yesus. Rasul Paulus menekankan, kamu non-Yahudi maupun Yahudi, bahkan saya sendiri, kata Rasul Paulus, dibebaskan karena ada di dalam Yesus. Ketika Yesus dimati di kayu salib, ketika ia bangkit dari kematian, dibangkitkan oleh Roh Allah, tubuhmu yang berdosa itu, tubuhmu yang bersalah itu telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dan rohmu, engkau telah dibangkitkan oleh Roh Allah yang juga membangkitkan Yesus dari kematian. Dikatakan di ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah merdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh tadi, saudara-saudara terkasih, manusia itu hidup di dalam daging dan roh dan jiwa. Roh kita dengan Allah berbeda roh Allah. Roh kita telah tercemari. Roh kita telah mati. Roh kita telah buta. Dia tahu jalan arah kemana karena mengikut daging. Firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita membaca lagi di ayat yang ketiga, dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus menekankan di sini, hukum Taurat itu tidak mampu membenarkan manusia. Hukum Taurat itu tidak mampu menyelamatkan manusia. Hanya di dalam Yesus, hanya oleh karena Roh Allah, manusia diselamatkan dari dosa dan kesalahan. Saudara terkasih, di pasal yang ke-8 ini, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, dibenarkan. Baptis adalah simbol pembenaran. Dan ketika kita telah dibenarkan oleh Yesus, Roh turun kepada kita. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Allah itu ada pada kita. Roh yang ada dalam Yesus, Roh Kristus juga ada dalam kita. Jadi ketika kita menyatakan saya percaya kepada Yesus, Roh itu ada dalam hidup kita. Nah,
Ini yang mau ditekan oleh Rasul Paulus. Kamu tidak hidup lagi menurut petunjuk hukum Taurat, tapi kita hidup menurut petunjuk pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus yang tadi menghidupkan kita kembali. Kita mengingat kembali ketika dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus itu pertama kali dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan. Roh Kudus itu adalah janji bagi kita. Ketika Yesus naik ke surga, untuk apa? Untuk menolong kita, untuk memimpin kita. Ketika kita mengikut Yesus dan Yesus naik ke surga, bagaimana kita mengerti jalan yang Allah kehendaki, yang ditunjukkan, yang disampaikan oleh Yesus kepada manusia ketika Yesus sudah naik? Kita tidak bertemu dengan Yesus lagi, kita tidak melihat Yesus lagi. Untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Dan kita tidak perlu lagi melakukan hukum agama, hukum Taurat. Dalam Ibrani pasal yang ke-8, mari kita buka bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11, saya bacakan buat kita semua. Makanya perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Hukum yang tadi tertulis tidak menjadi patokan lagi bagi kita, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Tetapi hukum itu telah dituliskan di dalam loh hati kita. Yang tadinya dituliskan dalam loh batu, dituliskan di dalam loh hati kita. Dalam pikiran kita dikatakan melalui Roh Kudus. Saudara yang terkasih, yang dimaksud di sini perjanjian yang diadakan dengan bangsa Israel bukan lagi bangsa Israel secara fisik dari keturunan Abraham. Karena perjanjian itu sudah putus. Kenapa? Bangsa Yahudi memang menerima hukum Taurat, tapi mereka tidak mentaatinya. Bahkan tidak akan bisa mentaatinya. Dikatakan karena oleh lemahnya daging kita ini. Saudara yang terkasih, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di pasal yang ke-7 tentang hukum Taurat ini, perjuangan hukum Taurat dan dosa. Memang di dalam dirinya Rasul Paulus mengatakan, dia tahu mana yang baik, tapi dia tidak melakukan yang baik. Dia melakukan kejahatan. Karena apa? Dosa itulah yang menyetir dia. Dosalah itu yang mengarahkan dia, menarik dia, memimpin dia, memperbudak dia. Demikian juga semua manusia, maupun yang hidup di bawah tuntutan Taurat ataupun tidak. Saudara yang terkasih, kita ini semua tahu yang benar yang mana. Tapi setiap hari kita melakukan yang salah. Karena apa? Itulah natur manusia yang tadi sudah diperbudak dosa. Kita tahu berdoa itu baik. Tahu berdoa itu baik. Tapi kadang ketika kita berdoa, kita tertawa. Kita berbisik-bisik. Ada yang push up. Ya kan?
membangun hubungan dengan Tuhan. Ada yang keluar masuk. Kita tahu semuanya itu baik, tapi kita tetap harus melakukan pelanggaran itu. Kenapa? Daging kita ini lemah, memaksa kita untuk tidak fokus dalam doa kita. Kita tahu membaca firman itu baik, kita tahu menyampaikan firman itu baik, tapi seringkali kita tidak mempersiapkan itu dengan baik. Cepel ya, sudah selesai. Kita tidak mempersiapkan dengan baik. Karena apa? Kita tidak memberi diri kita dipimpin roh tadi. Kalau kita mau dipimpin oleh roh tadi, dia akan menunjukkan cara yang baik kita berdoa, cara yang baik kita membaca firman Tuhan, bahkan memberikan kita pengertian tentang firman Tuhan itu. Dia akan menuntun kita supaya persiapkan yang terbaik ketika kita ingin menyampaikan firman Tuhan tadi. Tapi oleh kelemahan dari kita tadi, demikian juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Saya tahu yang mana baik itu. Saya bacakan buat kita. Sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Manusia memerlukan pimpinan Roh Kudus. Kita hamba-hamba Tuhan tempat ini memerlukan pimpinan Roh Kudus. Memang kita telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita, tapi kita tidak menuruti Dia. Karena natur kita tadi yang berdosa itu, kedagingan kita tadi, daging kita lebih mencondong. Kita lebih mencondongkan hidup kita kepada kedagingan. Makanya kita sering jatuh di dalam dosa. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bukan aturan-aturan, bukan Taurat-Taurat itu yang membenarkan kamu. Yesus dan Roh Kuduslah yang menyelamatkan dan menghidupkan kamu. Jadi berilah dirimu dipimpin, hiduplah kamu di dalam Yesus, supaya kamu dipimpin oleh Roh Kudus itu untuk mengerti apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita? Bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita? Apakah dengan suara? Mohon maaf, jangan push up kalau berdoa. Apakah seperti itu? Jangan keluar masuk ketika berdoa. Kita akan mengerti bagaimana cara Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-14, pasal yang ke-8. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ketika saya dan saudara dipimpin Roh Allah, Roh itu akan berbicara dalam hati kita. Kamu adalah anak Allah. Kamu adalah milik kepunyaan Allah. Jangan lagi menyerahkan dirimu kepada perbuatan dosa. Jangan lagi menuruti daging. Mari kita jauh dalam hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mana yang lebih kita turuti? Kedagingan kita apa? Atau pimpinan Roh Kudus tadi? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera.
Ada pilihan diberikan di sini. Ketika saya dan saudara mengikuti keinginan daging, ia akan membawa kita ke dalam maut, memperbudak kita, menyiksa kita, bahkan membawa kita ke dalam maut. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan hidup. Katakan amin. Amin. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Roh Allah ada dalam kita. Kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Saudara terkasih, ketika saya sharing dengan dosen, salah satu dosen kita, dipimpin oleh Roh Allah itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan dari putih langsung hitam. Tidak. Ada proses di sana. Ada langkah-langkah di sana. Bagaimana caranya? Ketika kita mendengarkan roh itu, kita tidak bisa berkata, saya sudah punya Roh Kudus hari ini tiba-tiba jam segini. Tidak. Kita tidak bisa berkata seperti itu. Kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Kita harus menuruti dia, melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dari situlah kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya akan membacakan di dalam tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Saudara yang terkasih, dalam terjemahan Al-Asli dikatakan menjadikan ini, saya cari arti mengadopsi. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dalam budaya orang Roma, saudara-saudara terkasih, ketika seorang budak diangkat menjadi seorang keluarga, seorang budak ini diangkat menjadi keluarga seorang Roma, seorang budak ini harus meninggalkan rumahnya, harus meninggalkan pekerjaannya yang lama, harus meninggalkan semua tabiatnya, apapun yang berkaitan dengan kehidupannya yang lama, sehingga dia dijadikan menjadi keluarga si tuannya ini. Apa yang dimiliki tuannya ini menjadi milik si budak ini. Rumahkah, harta kekayaankah, semua juga menjadi milik kepunyaannya. Inilah yang Rasul Paulus katakan kepada kita. Roh Kudus itu memimpin kamu dan mengadopsi kamu supaya saya dan saudara menjadi anak Allah. Mengadopsi, kita ini anak angkat, tapi menjadi anak angkat yang juga memperoleh janji-janji Tuhan, memperoleh harta kemuliaan Tuhan. Syaratnya apa? Saya dan saudara harus meninggalkan kehidupan lama. Natur kita tadi yang berdosa itu kita harus tinggalkan. Sehingga kita bisa katakan, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini juga penekanan Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Orang-orang Yahudi memanggil Allah itu, memandang Allah itu suatu kuasa yang sangat besar, yang berkuasa atas kehidupan mereka, sehingga mereka tidak bisa memanggil nama mereka. Ada gap, tidak ada hubungan dekat, jauh, dan mereka tidak bisa memanggil Allah itu dengan panggilan yang dekat. Mereka memanggil Allah itu Yahweh. Itu yang diajarkan oleh rabi-rabi
orang Yahudi pada saat itu kepada murid-murid mereka. Tapi Rasul Paulus mengatakan, ketika Roh Kudus itu memimpin kamu dan ada di dalam kamu, saya dan saudara bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Hubungan seorang anak dengan Bapa. Yang yatim katakan amin. Ada kedekatan. Ada hubungan yang dekat dengan kita, saya kepada Tuhan. Saya tidak bisa memanggil Allah itu, ya Bapa. Dan Bapa itu akan mengasihi kita seperti mengasihi anak sendiri. Itulah yang Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat pada saat itu, kepada saya, kepada kita semua yang ada di tempat ini. Sehingga dikatakan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh kita dengan roh Allah yang bersatu dalam tubuh kita ini. Roh Kudus itu berkata kepada roh kita, kamu adalah anak Allah. Sehingga roh kita sadar, oh saya adalah anak Allah. Saya tidak lagi mau tinggal dalam kehidupan saya yang lama. Saya dan saudara sudah menjadi keluarga baru Allah. Keluarga Israel yang baru. Karena yang lama sudah terputus. Yang baru itu terbentuk, terbangun lagi di atas fondasi Yesus Kristus. Ada Israel yang baru. Umat kecintaannya Allah yang baru. Bukan lagi yang mereka yang memegang Taurat. Tapi saya dan saudara yang hidup di dalam Kristus. Jadi apa yang Roh Kudus ingin berikan kepada kita? Apa yang Roh Kudus ingin minta dari kita? Bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita? Apa yang harus saya lakukan? Mari kita buka dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, di ayat yang ke 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus tidak menuntut lagi kita untuk melakukan hukum. Tapi yang dituntut oleh Roh Kudus adalah buah yang kita terima dari Roh Kudus. Kita harus melakukan itu. Melakukan kasih. Ada damai sejahtera. Ada penguasaan diri. Ada kemurahan. Seberapa banyak kita akhir-akhir ini hamba Tuhan tempat yang memiliki kasih. Kasih yang seperti apa? Kita mengatakan kita saling mengasihi, tapi kadang dia salah, kita saling tidak peduli. Tidak usah kita berbicara tentang mengasihi orang-orang di luar sana. Di tempat ini dulu kita lihat, adakah kasih itu di tengah-tengah kita hamba Tuhan ini yang katakan dipimpin oleh Roh Kudus tadi? Orang kita kalau berdoa saja menertawakan teman kita yang penyembahan, kasih apa yang seperti itu?
Ya kan? Kita koreksi, mari kita koreksi bersama-sama. Saya dan saudara kita koreksi. Kita bersama-sama di rumah ini rumah kita. Kita adalah keluarga di sini. Tapi di mana kasih yang dikatakan yang diminta oleh Roh Kudus? Buah roh tadi. Tanda kalau Roh Kudus ada dalam kita. Tanda Roh Kudus memimpin kita. Di mana ada penguasaan diri kita? Orang setiap hari kita mengumpat, mengutuk, berkata kotor. Tapi memang itulah natur kita, manusia. Siapapun dia, hamba Tuhan seperti apapun dia, manusia seperti apapun dia, tetap akan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi perbedaannya, saya dan saudara telah memiliki Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Ketika saya dan saudara jatuh, kita akan sadar dan berbalik lagi. Tidak mau tinggal di dalam kehidupan lama yang tadi, zona nyaman tadi. Karena apa? Kita mengikuti arahan Roh Kudus. Kita ini manusia baru, sudah terkasih. Hidup kita harus baru. Perilaku kita harus baru. Cara berpikir kita harus baru. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu sama seperti dunia ini. Berilah pikiranmu diubah oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Berilah hatimu diubah oleh Roh Kudus, supaya saya dan saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita, bukan untuk membedakan mana yang cantik, mana yang ganteng, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang pendek, mana yang tinggi. Tapi membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah. Dan itulah yang kita lakukan. Melakukan yang baik untuk kemuliaan Tuhan, melakukan yang berkenan untuk kemuliaan Tuhan, melakukan yang sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, tujuan kita, fokus kita bukan lagi di dunia ini, fokus kita di atas sana. Kolose pasal yang ketiga ayat kedua, coba saudara Andi tolong bacakan Kolose pasal yang ketiga ayat kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat kedua. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, ini firman Tuhan. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Silakan dulu, terima kasih. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi lagi. Roh Kudus itu ada di dalam saya dan saudara, supaya saya dan saudara bisa memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh Yesus, hal-hal yang dipikirkan oleh Allah, bukan yang Anda pikirkan dan saya pikirkan. Pikiran kita ini hanya untuk dunia ini, hanya untuk uang, hanya untuk harta, hanya untuk menyenangkan diri kita, menyenangkan daging kita ini. Tapi pikiran Allah, pikiran Yesus hanya untuk memuliakan Bapa, menyenangkan hati Bapa. Itulah sebabnya ketika Yesus menyelamatkan kita, Dia juga ingin kita hidup sama seperti Dia, supaya kita juga dibangkitkan seperti Dia, supaya apa yang Yesus peroleh dari Bapa juga kita peroleh. Itu maksud dari
Rasul Paulus. Apa yang hari ini kita pikirkan? Apa yang sangat mencemaskan bagi kita hari ini sebagai hamba Tuhan? Tidak usah dulu hamba Tuhan, mahasiswa teologi. Jangan dulu hamba Tuhan, terlalu berat. Mahasiswa teologi yang belajar tentang firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan? Angkatan 51, saya pernah mendengar pernyataan teman kita, tidak usah menyebut nama. Tapi si teman ini sebenarnya perintah firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Saya akui itu. Tapi yang dia pikirkan, yang diancang-ancangkan, yang dia sudah persiapkan setelah selesai dari sini, maaf kata, yang dipikirkan uang. Artinya seperti dia ini, saya ingin mencari uang yang banyak. Tidak salah, saudara yang terkasih. Baik, seperti yang Rasul Paulus, kita dapat supaya kita bisa membedakan mana yang baik. Baik, kita memikirkan uang itu baik. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita hanya untuk uang, apakah itu berkenan dan sempurna kepada Tuhan? Padahal kita sudah mengaku kita hamba Tuhan. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan. Upah kita dari Tuhan. Kenapa kita mau memikirkan upah dari dunia ini lagi? Mari kita renungkan, saudara-saudara terkasih. Kita bisa memikirkan yang baik, yang berkenan dan sempurna kepada Allah, untuk menyenangkan hati Allah, bukan hanya untuk menyenangkan hati kita, menuruti keinginan daging kita ini. Berilah, mari kita berikan hidup kita dipimpin Roh Kudus tadi. Apalagi akhir-akhir ini, saudara yang terkasih, apakah kita sadar kasih kita yang mula-mula telah hilang? Ada yang tidak menyadari itu? Saya masih ingat, saudara yang terkasih, angkatan 51, anak-anak tingkat 1 selalu mengetok pintu saya, "Bang, pinjam gitar, mau doa." Wih, senang dong, rame-rame. Tiap hari, Bang, pinjam gitar, mau doa. Walaupun saya, ini artinya saya tersinggung. Wah, anak tingkat 1 tiap hari, jarang bolong-bolong, berkumpul di kelas, satu kelas. Tapi sekarang di mana? Kita semua, bukan yang tadi, kita semua. Mana hubungan kita yang baik dengan Tuhan itu? Karena Roh Kudus juga memimpin kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Berarti kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, berarti kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang memimpin kita? TikTok, Instagram. Iya, lucu memang. Tapi itulah kebenarannya. Ini untuk kita semua, terlebih mahasiswa. Kenapa dosen-dosen kita sering menekankan Roh Kudus ini? Karena ini adalah kekuatan kita. Ini adalah modal kita. Bisa apa kita tanpa Roh Kudus ini? Di luar sana, mengandalkan pikiran kita, orang yang lebih pintar dari kita banyak di luar sana. Dokter-dokter banyak di luar sana. Kita mau menghadapi orang filsuf-filsuf di luar sana dengan modal, waduh, belajar
saat ini cukup modal kita. Tidak cukup. Makanya kita ditekankan. Roh Kudus, pengurapan itu ada. Kuasa itu ada dalam kita. Bukan hanya kuasa untuk melakukan mukjizat, kuasa untuk menguasai diri kita sendiri juga. Karena musuh terbesar kita bukan orang-orang di luar sana. Bukan setan-setan, bukan si iblis, diri kita sendiri. Mari kita renungkan saudara-saudara terkasih. Kadang kuping kita sakit memang kalau tiap hari kita tidur Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Karena memang itu kedagingan kita. Roh Kudus dan kedagingan kita yang tidak bisa menyatu. Sakit kuping kita mendengar nama Roh Kudus itu. Mari saudara yang terkasih, kita koreksi, kita renungkan firman Tuhan ini. Saya terbatas menyampaikan firman Tuhan. Mari minta kuasa Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Supaya kita lakukan, bukan untuk mengerti saja, tapi kita mau melakukannya dan bersedia. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.